Halo teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan cara menyimpan keong sawah agar bisa bertahan berbulan-bulan. Jadi ketika musim kemarau, teman-teman masih punya stok pasokan keong yang memadai. Tonton sampai habis ya videonya. Entok membutuhkan asupan protein yang cukup untuk mendukung pertumbuhan anakan entok maupun mendukung masa produksi indukan entok. Seperti kita ketahui bersama bahwa keong itu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Keong juga begitu mudah didapat, utamanya di area persawahan yang ada di pedesaan. Jadi, pakan alternatif ini sangat baik untuk entok karena mengandung protein tinggi dan bisa diperoleh secara gratis di sawah. Karena itu saya merekomendasikan kepada peternak entok untuk memberikan entok-entoknya pakan alternatif keong sawah. Saat musim penghujan, untuk mencari keong barangkali tidak ada masalah. Masalah baru muncul ketika musim kemarau datang. Keong susah sekali didapat dan pasokannya menipis. Nah, kali ini saya akan menyampaikan cara menyimpan keong agar awet sampai musim kemarau. Langkah yang pertama, kita perlu menyiapkan lokasi untuk menyimpan keong. Jadi, keong yang telah kita cari atau yang telah kita kumpulkan nanti akan kita tuang di tempat ini. Jadi pastikan tempat ini kering ya teman-teman. Kemudian yang kedua, teduh, jadi tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah tempatnya siap, kita kemudian menuangkan keong yang telah kita kumpulkan tadi ke lokasi yang telah kita siapkan. Setelah selesai, kemudian keong itu akan kita ratakan agar dia bisa menyebar dan tipis ya, kayak jemur padi itu ya. Ini fungsinya agar seluruh keong mendapatkan asupan oksigen yang merata. Kemudian keong-keong ini nanti akan tidur ya, kemudian bertapa. Jadi tidak akan lari kemana-mana nih keong ini. Kalau sudah ditata kayak gini di tempat yang kering, yang teduh, keong ini akan tidur atau bertapa begitu dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah seperti ini kita biarkan nih selama sekitar 4 hari sampai 1 minggu. Jadi di lokasi ini nanti keong-keong ini akan istirahat, akan tidur atau tapa. Dan kemudian setelah itu keong ini baru kemudian kita kumpulkan lagi atau kita pindah untuk disimpan. Nah, ketika menyimpan keong dalam kondisi bertapa ini relatif akan lebih lama ya. Tidak hanya 1-2 hari, ini bisa berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan. Nah, ini kita ratakan seperti ini, yang tipis, yang rata, agar asupan oksigen itu bisa masuk ke sini seperti ini ya teman-teman. Ini agak susah, saya mencari keongnya itu susah sehingga dapatnya cuma sedikit ini, karena sejumlah sawah sudah mulai mengering. Dan ini saya mencari untuk tutorial ini agar teman-teman yang belum pernah mengetahui informasi ini bisa mengetahui dan barangkali bisa menerapkannya di rumah teman-teman semua. Nah, ini menjadi salah satu solusi ketika saat musim kemarau ya. Jadi ketika musim penghujan kita mencari keong sebanyak-banyaknya. Kemudian saat musim kemarau, ketika keong sudah disimpan dengan pola seperti itu tadi, maka insya Allah kita akan tidak kehabisan stok keong ya. Ya, begitu teman-teman. Jadi prinsipnya
Untuk masalah keong sebetulnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah pasokan, asal kita bisa kemudian mensiasati bagaimana cara penyimpanannya dengan baik. Ya memang metode ini tidak 100% keongnya kemudian bisa dikonsumsi, tapi paling tidak 80% sampai 90% ini keongnya masih hidup dan masih bisa dikonsumsi oleh entok. Jadi ini cukup membantu kita terkait dengan asupan protein yang harus kita berikan kepada entok begitu. Dengan model penyimpanan seperti ini memang kadar air keong akan turun ya, dan daging keong juga akan menyusut sedikit karena lendir-lendirnya itu kemudian akan berkurang. Tapi secara nilai protein ini tidak berubah teman-teman. Jadi meskipun keong ini sudah bertapa dan mengalami penyusutan, baik itu air maupun daging, tapi kadar proteinnya atau nilai proteinnya masih tinggi. Jadi menurut saya penyimpanan model seperti ini masih cukup relevan untuk diterapkan, sehingga bisa membantu peternak dalam menyimpan stok pasokan keong untuk sumber protein entok, baik entok anakan maupun entok indukan. Untuk mengaplikasikan keong ini kepada entok, bisa langsung diberikan mentah kepada entok dengan cara dihancurkan keongnya, kemudian diberikan kepada entok, atau juga bisa direbus terlebih dahulu. Untuk pemberian keong dengan cara direbus ini biasanya untuk anakan entok ya, usia 1 bulan ke atas. Jadi keong yang telah dicari kemudian direbus terlebih dahulu, dipisahkan antara daging dan cangkangnya. Kemudian setelah itu daging keong dicincang, kemudian dicampur dengan begatul. Setelah itu baru kemudian diberikan ke anakan-anakan entok. Gitu ya, mudah bukan tutorial saya kali ini? Jadi jangan khawatir, untuk pasokan keong di musim kemarau masih bisa melimpah, asal ketika musim penghujan kita mencari sebanyak-banyaknya, kemudian kita simpan dengan benar. Insya Allah di musim kemarau kita tidak akan kehabisan keong. Sekian tips dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.